Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di pembahasan yang keempat kita akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan program linier ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi anak-anak saya harapkan sudah menonton video pada bagian sebelumnya agar anak-anak dapat mengikuti proses ini dengan baik. Nah, kita bahas dulu. Nah, permasalahan yang akan dibahas di sini nanti adalah permasalahan yang sifatnya itu adalah kontekstual ya. Jadi permasalahan yang bersifat kontekstual. Nah, permasalahan-permasalahan yang bersifat kontekstual ini itu erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Sehingga apa? Sehingga nanti harapannya dengan mempelajari materi program linier ini teman-teman bisa menerapkannya dan bisa menyelesaikan permasalahan teman-teman sendiri gitu ya. Oke, kita lanjutkan pada part berikutnya. Nah, part berikutnya ini yang pertama kita akan membahas dulu tentang model matematika ya. Nah, model matematika ini bisa kita katakan juga sebagai kalimat matematika ya. Itu bahasa yang paling sederhana. Ini dikatakan sebagai bahasa matematika boleh. Bisa dikatakan bahasa matematika. Ada pula buku yang menyatakan sebagai kalimat matematika ya. Dan ini maknanya ya sama saja. Nah, terus apa gunanya kita membuat suatu model matematika itu? Jadi kegunaannya nanti adalah untuk menyederhanakan permasalahan yang panjang itu menjadi sederhana. Karena biasanya pada permasalahan-permasalahan tertentu kan berupa kalimat yang panjang sekali. Sehingga apa? Sehingga kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan model matematika ini gitu. Bentar. Oke, ini ada. Nah. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Beberapa permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari itu seringkali dapat diterjemahkan ke dalam suatu model matematika ya, yang saya katakan tadi sebagai bahasa matematika ya. Ini model matematika atau bahasa matematika dari SPTLDV. SPTLDV itu adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, kira-kira apa sih perbedaan antara pertidaksamaan linier dua variabel dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini? Jadi kalau pertidaksamaan linier dua variabel saja, dia hanya terdiri dari satu buah pertidaksamaan. Tetapi kalau misalkan sistem pertidaksamaan linier dua variabel, itu berarti terdiri dari lebih dari satu pertidaksamaan ya. Ini dia terdiri lebih dari satu pertidaksamaan ya. Oke, lebih dari satu pertidaksamaan. Pertidaksamaan. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah menuliskan persoalan sehari-hari ke dalam model matematika SPTLDV. Nah, kita simak. Nah, jadi langkah yang pertama adalah tuliskan ketentuan-ketentuan yang ada itu ke dalam sebuah tabel. Nah, tabel di sini fungsinya untuk apa? Jadi difungsikan untuk, nah ini tabel. Nah, tabel ini difungsikan sebagai alat bantu ya gunanya. Nah, ini sebagai alat bantu teman-teman. Nah, alat bantu untuk menyederhanakan permasalahan tersebut. Tapi ada kalanya juga mungkin soal itu yang tidak membutuhkan tabel seperti ini. Soal-soal sederhana biasanya kita tidak usah membuat tabel ya. Tapi ya memang tabel ini sangat membantu teman-teman untuk membuat model matematika ini menjadi lebih mudah. Gitu. Nah, selanjutnya
Buatlah pemisalan untuk objek-objek yang belum diketahui dalam bentuk variabel-variabel. Jadi misalkan di sini ada x, ini ada variabel x ya teman-teman, ada variabel x, kemudian ada variabel y. Nah teman-teman di sini tidak harus harus memisalkan dengan x maupun dengan y, bisa dengan variabel yang lain juga. Cuma memang secara umum ya, jadi untuk pemisalan ini itu lebih gampang kalau kita misalkan dengan x, satunya adalah dengan variabel y. Nah, berikutnya, buatlah sistem pertidaksamaan linier dari hal-hal yang sudah diketahui. Gitu. Dalam program linier, suatu pertidaksamaan yang terbentuk dari permasalahan dinamakan pembatas atau kendala. Nah, ini namanya bisa dikatakan sebagai pembatas ya. Yang pertama ini namanya adalah pembatas, atau bisa juga dinamakan sebagai kendala. Ya. Nah, teman-teman, sebenarnya ada beberapa di buku perguruan tinggi itu mengatakan ini adalah kendala utama gitu ya. Boleh sebenarnya, jadi tergantung bukunya sih, tapi di beberapa perguruan tinggi itu bilangnya adalah ini merupakan kendala utama gitu. Jadi permasalahan yang harus dicari solusinya ini ya. Ini terbentuk dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel tadi yang sudah diketahui. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, salah satu cara menyelesaikan model matematika adalah menggunakan program linear ini. Nah, program linear ini merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah pengoptimalan, yaitu berupa memaksimumkan atau meminimumkan suatu tujuan. Nah, biasanya untuk masalah pengoptimalan ini memang ada dua kemungkinan ya. Jadi optimum, optimal, nah itu nanti ada dua kemungkinan. Yang pertama tadi adalah memaksimumkan ya. Ini memaksimumkan. Nah, kemudian kemungkinan kedua nanti adalah meminimumkan. Meminimumkan. Bedanya apa sih teman-teman? Jadi kalau memaksimumkan itu kan berarti sebisa mungkin itu kan hasilnya banyak gitu ya. Itu namanya memaksimumkan. Tapi kalau meminimumkan berarti seminimal mungkin atau sesedikit mungkin gitu. Nah, ini kaitannya misalkan seperti memproduksi barang, kemudian bagaimana supaya biaya produksi itu menjadi sekecil mungkin dengan untung yang banyak. Misalkan seperti ini. Jadi untuk yang memaksimumkan dan meminimumkan ini adalah kaitannya adalah dengan pengoptimalan tadi gitu ya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Nah, selanjutnya sebagai contoh, nah ini mencari keuntungan maksimum penjualan atau menentukan biaya minimum dalam memproduksi barang. Nah, ini seringkali gitu loh, misalkan kayak seseorang yang punya home industry kayak bikin kue dan lain-lain. Nah, ini bisa nih menggunakan program linear ini agar permasalahan itu nanti didapatkan solusinya gitu ya. Next. Nah, selanjutnya adalah nilai optimum fungsi objektif ya. Fungsi objektif atau fungsi tujuan merupakan fungsi yang menjelaskan tujuan. Ini bisa meminimumkan atau memaksimumkan berdasarkan pembatas atau kendala yang ada yang didapatkan dari sistem pertidaksamaan linier yang sudah diketahui tadi ya. Kemudian nilai fungsi objektif fx, y sama dengan ax ditambah by itu tergantung dari nilai-nilai x dan y yang memenuhi sistem pertidaksamaan gitu. Nah, kemudian teman-teman untuk fx, y ini ada juga sih buku yang menyebutkan atau menuliskan tidak seperti ini. Ini ada buku yang menuliskan fz, jadi bukan fx, y. Ini dituliskan dengan fz sama dengan ax ditambah by. Ada yang menuliskan seperti ini. Nah, kaitannya dengan soal cerita ini merupakan fungsi biaya ya.
atau fungsi bagaimana untuk menentukan keuntungan, biasanya besarnya keuntungan, besarnya pendapatan, dan lain-lain ya. Bisa menggunakan fungsi ini. Next. Nah, jadi di sini nilai optimum fungsi objektif dapat ditentukan menggunakan metode grafik, yaitu bisa menggunakan metode titik pojok dan metode garis lidik. Ini dua metode yang seringkali digunakan. Nah, teman-teman, tetapi saya sendiri lebih condong menggunakan metode uji titik pojok. Ya, ini metode yang sering saya gunakan. Nah, tapi teman-teman nanti terserahlah menggunakan yang mana. Kalau saya sendiri mungkin lebih senang pakai yang metode uji titik pojok ini. Next. Nah, yang pertama adalah metode uji titik pojok. Langkah-langkah menentukan nilai optimum fungsi objektif menggunakan metode uji titik pojok adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tentukan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini melalui gambar ataupun grafik ya. Nah, karena kita akan gambarkan dari pertidaksamaan itu menjadi grafik. Sama seperti pada part sebelumnya. Kemudian tentukan koordinat titik-titik pojok dari daerah penyelesaian tersebut. Nah, selanjutnya tentukan nilai fungsi objektif fx, y sama dengan ax plus by. Nah, ini untuk setiap titik pojok x, y yang berada pada daerah yang merupakan penyelesaian tadi ya. Kemudian tentukan nilai optimum fungsi objektif. Jadi jika memaksimumkan fungsi objektif, maka pilihlah nilai fx, y itu yang paling besar gitu. Dan di antara kita mensubstitusi dari nilai yang lain gitu ya. Jadi pilih sedemikian hingga itu sampai dia itu nilainya paling besar. Kemudian jika meminimumkan fungsi objektif, maka pilihlah nilai fx, y itu yang justru adalah yang paling kecil. Di antara kita mensubstitusi dari x ke y, x dan y tadi ke dalam fungsi objektif ini. Jadi begitu. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada video part selanjutnya untuk pembahasan soal ya. Next. Jadi yang kedua itu adalah metode garis lidik. Nah, apa itu? Jadi metode ini atau berikut ini merupakan langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif menggunakan garis lidik. Kita lihat yang pertama, tentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini harus kita tentukan dulu. Selanjutnya, tentukan persamaan garis lidik. Nah, jika fungsi objektif yang akan dioptimumkan fx, y sama dengan ax plus by, maka garis-garis lidik yang digunakan adalah ax ditambah by sama dengan k. Dengan nanti kita harus memilih k itu adalah hasil perkalian dari a dan b. Nah, a ini yang mana? B ini yang mana? Jadi a itu merupakan koefisien dari x. Jadi angka yang terletak di depannya x ini. Kemudian B, nah B itu merupakan koefisien dari Y. Itu supaya kita apa? Supaya kita lebih mudah dalam menggambarnya. Kemudian gambarkan garis-garis lidik yang sejajar dengan garis AX ditambah BY sama dengan K dan melalui setiap titik pojok daerah penyelesaian. Nah, teman-teman masih ingat toh dengan konsepnya dua garis yang sejajar. Nah, itu konsepnya bagaimana sih? Jadi dua garis itu dikatakan sejajar itu kan memenuhi dua syarat ya teman-teman. Nah, dua garis yang sejajar. Syarat yang pertama yaitu adalah pasti dia mempunyai arah kemiringan yang sama. Mempunyai arah kemiringan yang sama ya. Selanjutnya, selain dia mempunyai arah kemiringan yang sama, syarat yang kedua yang harus dipenuhi tadi apa? Berarti yang kedua itu adalah jika kedua garis diperpanjang, maka tidak terdapat titik potongnya gitu loh. Tidak ada atau tidak terdapat
titik potong. Sehingga nanti kalau misalkan kedua garisnya memenuhi kedua syarat ini, dikatakan garisnya adalah sejajar. Contohnya, misalkan saya di sini punya garis yang pertama, ini saya namakan sebagai garis M, yang kedua ini saya namakan garis N. Nah, jadi kalau kita lihat, memang dari kedua garis ini dia adalah sejajar. Kenapa? Karena keduanya ini mempunyai arah kemiringan yang sama. Kemudian ketika dia diperpanjang, dia tidak ada titik potongnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, selanjutnya tentukan nilai optimum fungsi objektif. Nilai optimum dapat diperoleh dengan mensubstitusikan koordinat titik pojok yang dilewati garis selidik tersebut ke dalam fungsi objektif, ya. Nah, selanjutnya rangkuman penggunaan garis selidik untuk menentukan nilai optimum suatu fungsi dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, ini adalah rangkuman dari step yang banyak tadi ya. Yang pertama, nilai maksimum fungsi objektif fx, y itu sama dengan ax ditambah by. Nah, ini untuk a itu lebih dari 0. Dicapai di titik pojok yang dilalui garis selidik paling kanan ya. Sedangkan nilai minimumnya dicapai di titik pojok yang dilalui garis selidik itu paling kiri. Jadi begitu teman-teman. Nah, untuk a yang lebih dari 0 ini kan nilainya kan positif ya. Ini nilainya pasti positif ya. Gitu. Nah, selanjutnya nilai minimumnya itu kan dicapai di titik pojok yang dilalui garis selidik paling kiri. Nah, seperti penjelasan saya tadi. Kemudian nilai maksimum fungsi objektif fx, y ini untuk fungsi objektifnya tadi, ax ditambah by untuk a itu adalah kurang dari 0. Nah, atau ini nilainya yang negatif ya. Itu dicapai di titik pojok yang dilalui garis selidik itu yang paling kiri justru. Sedangkan nilai minimumnya dicapai di titik pojok yang dilalui garis selidik ini paling kanan. Jadi dari kedua pernyataan ini, jika A-nya itu berbeda ya, kalau yang satu lebih dari 0 dan satunya kurang dari 0, maka ini dia keterangannya itu saling berkebalikan ya. Kalau yang tadi, yang pertama ini yang lebih dari 0, itu kan maksimum dicapai ketika titik pojoknya itu adalah yang paling kanan, minimumnya di kiri. Kalau misalkan di sini adalah kurang dari 0, yang negatif tadi ya, maka titik pojoknya itu maksimum itu di sebelah kiri, justru minimumnya itu ada di yang dilalui garis selidik yang paling kanan. Jadi begitu. Dari dua metode ini nanti yang saya terangkan itu yang metode uji titik pojok. Nah, itu metode yang paling gampang teman-teman. Nanti teman-teman bisa ikuti ya. Kita lihat untuk latihan soalnya. Nah, ini contoh soal. Perhatikan sistem pertidaksamaan berikut. X plus 2Y lebih dari atau sama dengan 8. 3X plus 2Y lebih dari atau sama dengan 12. X lebih dari atau sama dengan 0. Dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Nilai minimum fungsi objektif fx, y sama dengan 3x plus 5y pada sistem pertidaksamaan tersebut adalah, nah sekarang kita perhatikan, nah untuk bagian ini kan ada keterangan x lebih dari atau sama dengan 0 dan y itu lebih dari atau sama dengan 0. Artinya apa teman-teman? Berarti nilai x-nya itu pasti positif ya di sini, bisa positif. Terus kemudian y-nya adalah positif juga. Ini berada pastilah di kuadran 1. Nah, x itu juga bisa sih di sini bernilai 0, tapi untuk x positif dan y positifnya ini juga menyatakan apa? Otomatis dia berada di kuadran 1 tadi ya. Bisa juga bernilai 0 karena di sini ada tanda sama dengan 0. Ini berarti dia terletak di kuadran 1 ya. Ini kaitannya nanti adalah dengan daerah arsirannya gitu.
Dan arsiran yang kita gunakan, nah seperti yang pada video part-part sebelumnya, kita nanti akan menggunakan arsiran yang kotor ya. Dan untuk penyelesaian soal ini nanti akan saya lanjutkan di bagian selanjutnya. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih teman-teman atas perhatian teman-teman. Semoga dapat dipahami dengan baik. Ya, akan saya lanjutkan pada part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.